Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mona Lisa Hermina Mose dengan NIM 1524074 kelas 152A07 jurusan Informatika Fakultas Teknik dan Informatika Universitas Bina Sarana Informatika. Di sini saya akan membawakan materi proyek buat saya untuk mata kuliah Agama Kristen Protestan. Di sini saya memilih topik yaitu dari topik nomor 9, iman dan ilmu pengetahuan alam. Dengan tema sendiri yang saya pilih adalah pembangkit listrik karunia Tuhan yang bijak. Pembangkit listrik adalah fasilitas yang menghasilkan listrik dari sumber energi lain seperti energi surya, angin, air, biomasa atau geotermal. Pembangkit listrik sangat penting dalam memenuhi kebutuhan energi masyarakat modern. Contohnya untuk pembangkit listrik itu sendiri seperti apa, kita akan lihat di video di bawah ini ya. Video di bawah ini merupakan pembangkit listrik tenaga surya atau biasa disingkat dengan PLTS, menggunakan panel surya untuk mengubah energi matahari menjadi sumber listrik. Di bawah ini merupakan pembangkit listrik tenaga angin atau biasa disingkat dengan PLTB, menggunakan turbin angin untuk mengubah energi angin menjadi listrik. Video di bawah ini merupakan pembangkit listrik tenaga air atau biasa disingkat dengan PLTA, menggunakan turbin air untuk mengubah energi air menjadi listrik. Video di bawah ini merupakan pembangkit listrik tenaga biomasa, menggunakan bahan organik seperti kayu atau bahan limbah pertanian untuk menghasilkan listrik. Video di bawah ini merupakan pembangkit listrik tenaga geotermal, menggunakan panas bumi untuk menghasilkan sebuah listrik. Karunia Tuhan yang bijak itu sangat banyak ya buat kita teman-teman. Tuhan menciptakan alam semesta dengan kebijaksanaannya dan kekuatannya. Pada Mazmur 104 ayat 24, sumber daya alam dapat digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya apa saja? Contohnya tuh ada matahari. Tadi itu pembangkit listrik tenaga surya, contohnya tadi sebagai sumber energi surya. Kemudian ada angin sebagai energi angin. Kemudian ada juga air sebagai sumber energi air, teman-teman ya. Nah, bagaimana ini cara kita mengaplikasikan ini? Kita ada beberapa cara teman-teman. Contohnya kita bisa menghargai ciptaan Tuhan dengan cara apa? Dengan cara mengolah sumber daya alam dengan bijak. Ada apa lagi sih? Mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan. Jadi kita bisa mengurangi dampak lingkungan yang buruk. Jadi kita mengembangkan teknologi itu yang harusnya bermanfaat bagi kita sebagai umat manusia, bagi tumbuhan maupun hewan. Jadi tidak memberikan efek yang terlalu buruk untuk diri kita tuh, bahkan makhluk ciptaan Tuhan yang lain ya. Kemudian membagi manfaat dengan sesama. Contohnya apa? Kita menyediakan listrik untuk masyarakat yang membutuhkan. Jadi jangan kita pikir kita di kota besar terus semuanya pemerataan listrik itu di Indonesia sudah merata. Tentu tidak teman-teman, ada masih banyak tempat di luar sana yang listriknya pun tidak ada, air pun tidak ada, dimana kita bisa membagi keterpanggilan dari diri kita sendiri untuk menyediakan listrik bagi orang yang membutuhkan jika di sekitar. Nah, sekarang dari pembelajaran tadi, dari materi tadi, kira-kira apa sih yang bisa kita simpulkan? Ada beberapa hal nih, saya menjadi 3. Yang pertama, iman dan ilmu pengetahuan alam dapat berjalan bersamanya teman-teman. Ada sebuah kutipan Alkitab yang mengatakan begini, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi dimana ketika kita takut akan Tuhan, maka secara otomatis Tuhan akan mencurahkan ilmu pengetahuan itu sendiri kepada kita. Jangan menganggap bahwa diri kita lebih pintar dari dia, bahwa patut kita tahu bahwa pengetahuan itu turunnya dari Tuhan, datangnya dari dia. Jika kita tidak bertanggung jawab, kita tidak takut akan itu, Tuhan bisa mengambil pengetahuan itu kapan saja. Nah, teman-teman, kemudian di sini ada juga mengembangkan pembangkit listrik yang aman, efisien dan berkelanjutan. Selain itu ada pertanggung jawab manusia untuk mengelola sumber daya alam dengan bijak dan bertanggung jawab. Jadi itu kesimpulannya teman-teman ya. Jadi pertama kita harus takut akan Tuhan, kemudian setelah kita punya pengetahuan